Kalau kita ingin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala keinginan kita, maka lihatlah profil Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang pertama, Nabi Ibrahim menyampaikan, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai orang yang istiqomah melaksanakan sholat, demikian juga anak cucuku. Wahai Tuhan kami, perkenankanlah atau kabulkanlah doaku. Dalam ayat yang lain, bagaimana perjuangan Nabi Ibrahim menghadapi kemusyrikan pada waktu itu, penyembahan berhala yang dipimpin oleh Namrud, sehingga apa? Terjadi salah paham dengan pamannya, maka diusir oleh pamannya. Maka Nabi Ibrahim tatkala meninggalkan pamannya demi agama dan berjuang demi agama, memilih Allah dan agamanya, Allah mengatakan, falamma atazalahu ma ya'buduna min dunillah wa habna lahu ishaqa wa yaqub wa kullan ja'alna nabiyya. Tatkala Nabi Ibrahim meninggalkan umatnya yang menyembah berhala, wa ma ya'buduna min dunillah, karena mereka tidak menyembah Allah, maka tatkala Nabi Ibrahim melakukan seperti itu, wa habna lahu ishaqa wa yaqub, Allah anugerahkan kepada Nabi Ibrahim setelah Nabi Ismail, anugerahkan juga putra yang bernama Nabi Ishak, bahkan Nabi Yakub, wa kullan ja'alna nabiyya, semuanya dijadikan nabi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berharap anak kita soleh, maka perbaiki diri kita, jadikan kita menjadi orang yang soleh, yang dengan demikian maka anak kita akan menjadi soleh. Tatkala Nabi Ibrahim merehab Ka'bah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dirinya dan anak keturunannya dijadikan imam, jadikan pemimpin orang-orang yang bertakwa, dijadikan orang yang istimewa di sisi Allah. Wa idibtala Ibrahim rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna. Tatkala Nabi Ibrahim diuji oleh Allah, maka Nabi Ibrahim menyempurnakan kalimat-kalimat thayyibah. Qala inni ja'ulaka lin-nasi imama. Allah mengatakan, aku akan menjadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam. Semua agama setelah Nabi Ibrahim dalam ketauhidan, dalam ketaatan, dan dalam rangka ketundukan dan sujud kepada Allah mengikuti millah Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Dijadikan maskot, bahkan mendapatkan gelar Abul Anbiya. Kenapa demikian? Karena Nabi Ibrahim sendiri menjadi ulul azmi nabi dan rasul yang paling mulia di antara para nabi dan rasul yang lainnya, tentunya di bawah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tatkala Allah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim sebagai imam, maka Nabi Ibrahim mengatakan, wa min dzurriyyati, jangan aku saja ya Allah, aku harap juga keturunanku dijadikan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Allah menjawab, qala la yanalu ahdi adh-dhalimin, janjiku tidak akan menular, tidak akan mengena kepada hambaku yang zalim. Oleh sebab itu, dengan demikian kita dapat memahami bagaimana Bani Israel yang juga keturunan Nabi Ibrahim, karena tidak taat dan tunduk kepada Allah, maka tidak dijadikan imam oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man syafiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wal akhirah laminas salihin. Allah menyampaikan, dan orang-orang yang membenci agama Ibrahim, yaitu agama tauhid, tidaklah mereka kecuali orang-orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Dan sesungguhnya kami Allah telah memilih Ibrahim di dunia ini, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Semuanya bertalian dengan kesolehan, yang tentunya kesolehan putra Nabi Ibrahim menjadi nabi dan rasul berkat kesolehan Nabi Ibrahim. Demikian juga para nabi dan para rasul, utamanya keturunan Nabi Ibrahim. Mereka mewasiatkan kepada anak keturunannya agar menjadi soleh dan menganut agama Nabi Ibrahim. Wasa biha Ibrahim banihi wa Yaqub, ya baniya innallaha astafa lakumud dina
fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wasiat agar tidak memilih agama kecuali agama Islam. Itulah kesalehan yang didapat oleh orang tuanya, yang diraih oleh orang tuanya akan menular kepada anaknya. Oleh sebab itu, dalam surat Al-Anbiya yang dibacakan tadi juga menceritakan Nabi Ibrahim. Wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Allah jadikan Nabi Ibrahim dan keturunannya sebagai nabi, imam maksudnya adalah sebagai para nabi yang bisa memberi petunjuk dengan perintah kami. Wa auhayna ilaihim, kami beri wahyu kepada mereka, bukti sebagai nabi dan rasul. Dan apa yang diwahyukan oleh Allah, fi'lal khairati, melakukan kebaikan-kebaikan, wa iqamas salati, mendirikan salat, wa ita'az zakati, mengeluarkan zakat, wa kanu lana abidin, dan mereka Nabi Ibrahim dan keturunannya adalah hamba-hamba Allah yang sujud dan ruku kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam tafsir Safat at-Tafasir, qala al-mufassirun sa'ala Ibrahimu rabbahu waladan fa'atahu Allahu Ishaqa wa zadahu Yaquba nafila. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, kata para ahli tafsir, Nabi Ibrahim memohon kepada Allah minta anak laki-laki. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan anak laki-laki yang tentunya sebelumnya adalah Nabi Ishak, lalu diberikan lagi, ditambah lagi Nabi Ismail, ditambah Nabi Ishak, dan ditambah lagi dengan Nabi Yakub, yang dimohonkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini li'anna walidal waladi kal walad. Jadi ayahnya anak itu seperti anak. Artinya keturunannya oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sebagai orang-orang yang soleh, bahkan bukan hanya orang yang soleh, tapi mereka dijadikan sebagai nabi dan rasul. Wa kullan ja'alna salihin. Semua dari Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya, kami jadikan mereka min ahlil khair was shalah. Dan auhayna ilaihim ayyaf'alul khairat. Allah Subhanahu wa taala memberi wahyu karena mereka telah diangkat sebagai nabi dan rasul untuk melakukan segala ragam kebaikan. Yang bernama Nabi Ibrahim adalah orang yang soleh. Dan di sini tanda kesolehan itu ada 3 disebutkan: melakukan kebaikan, mendirikan sholat, dan mengeluarkan zakat. Jika orang dia baik tapi tidak sholat, maka tidak dianggap orang soleh. Jika dia melakukan kebaikan dan sholat tapi tidak zakat, dia tidak dianggap sebagai orang yang soleh. Oleh sebab itu, sebagai ayat terakhir saya bacakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru. Kenapa Nabi Ibrahim, kenapa Nabi Ismail, kenapa Nabi Ishak, kenapa Nabi Yakub, bahkan keturunannya menjadi nabi dan rasul? Karena mereka bersabar dalam bertahan dalam agama Allah. Mudah-mudahan ini yang terjadi kepada diri kita, tetap istiqamah minimal dalam hadrah basaudan ini, dengan harapan keberkahan yang pertama kita kirim untuk kedua orang tua kita, mudah-mudahan menjadi berkah. Demikian juga untuk keluarga kita, dan kita harapkan dengan hadirnya kita di hadrah basaudan ini, anak keturunan kita menjadi anak yang soleh sebagaimana putra putri Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dengan demikian kita berharap bisa diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, bihayallah, 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 bismil khatimah.